Baik, Waalaikumsalam sehat, sehat, warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas, ya, jam 6. Gimana Pak Hendra? Siap, Alhamdulillah, Kang Asep sehat, Sehat, sehat. disambas, Kang. Ya, kita mulai ya. Gimana? Kita mulai ya. Siap. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Zumiyah, pengajian keluarga besar pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga pada tabiin, tabiin juga sampai kepada kita yang mudah-mudahan tetap istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Kanda Yunda, keluarga besar pelajar Islam Indonesia, Alhamdulillah kita kembali hadir bersama-sama di pengajian Kok nggak ada KBPI suara? yang ke berapa sekarang ya, Paul? 108 berapa ya? 83. 83. 183 ya. 83. Di bulan Ramadan ini kita masih tetap bersemangat untuk menghadiri pengajian Jumat secara online. Nampak hadir dari eh, Lampung, dari Medan, ya. Nah, biasanya Papua sudah muncul ini ya, dari Papua, dari NTB, dari Amerika, Bang Saleh, Banjarmasin hadir, Saleh, Mas. Banjarmasin, semuanya. Ya, Alhamdulillah biasanya menjelang nanti perjalanan teman-teman kita silaturahmi melalui kegiatan pengajian ini. Alhamdulillah Ustadz Ahmadin telah hadir bersama kita yang nanti akan menyampaikan materinya masih terkait dengan bulan suci Ramadan, ya, bulan Syahrul Quran, eh, bulan turunnya Al-Quran, bulan eh, dimuliakan dan kita mendapatkan manfaat dari kemuliaan Al-Quran itu. Baiklah, untuk kegiatan pengajian ini, marilah kita membaca dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pada Ustadz Ahmadin menyampaikan paparannya. Seperti biasa ya, Tad. Ya, nanti ada sisa waktu 15 menit untuk dialog. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi karimir rahman. Alamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Wa qala fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kanda dan Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari di hari yang penuh berkah dan bulan yang juga penuh dengan keberkahan ini, di pagi hari Jumat, Sayyidul Ayam, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik anugerah kesehatan lahir dan batin, anugerah keimanan, keislaman, ketaatan, sehingga kita bisa kembali bisa menghadirkan amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran oleh Allah, bulan yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan saum, melaksanakan puasa, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini bisa lebih baik nilainya dibanding amal ibadah Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita bisa mencapai kualitas ketakwaan yang lebih tinggi lagi ke depan, yang akan menjadi modal bagi hidup dan kehidupan kita untuk menghasilkan prestasi-prestasi amal yang lebih baik lagi. Terus seperti itu sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita berharap kita sedang berada pada ketaatan terbaik kita, sehingga kita bisa menutup hidup kita dengan husnul khatimah, dengan kematian yang insya Allah Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada kita, sehingga insya Allah dengan itu Allah berkenan untuk meringankan langkah kita memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali nanti di dalam surganya seperti Allah mengumpulkan kita di majelis pengajian KBPII di hari Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah takdirkan kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang dipastikan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul, sehingga kita bisa membersamai Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya beberapa hari yang lalu ditelepon oleh Pak Didi ya untuk menggantikan Ustadz yang nggak bisa Maulana Ustadz, Maulana. yang berhalangan untuk mengisi pengajian di hari ini ya. Jadi yang namanya pengganti, Kanda Yunda sekalian, ya itu tidak sebaik yang digantikan. Tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Sehingga kalau nanti ada hal yang mungkin kurang berkenan, ya mohon dimaklumi. Kemudian yang kedua, ya saya sebenarnya nggak punya apa-apa, ya ilmu saya sangat terbatas, ya sangat sedikit dibanding Kanda Yunda yang begitu luar biasa, ya ada Kanda Dubes dan lain sebagainya, ya yang senantiasa aktif di dalam majelis pengajian Jumat pagi ini, ya tentu ya saya merasa sebenarnya ketika ditugaskan oleh Kang Asep, ya, seperti khawatirnya itu menggarami air laut atau mengajar ikan berenang gitu ya, karena keterbatasan ya ilmu yang saya miliki. Tapi karena memang tugas ya saya ditugaskan oleh Kang Sekjen
ya harus sami'na wa ata'na, ya. Sebagai prajurit harus taat kan gitu ya. Dan prinsip kita di PII ya harus siap pandang ke gelanggang walaupun seorang ya. Ya, apapun dan seberapapun terbatasnya kemampuan kita, kita harus tetap mau untuk siap mau dan siap untuk berjuang ya di dalam menegakkan Islam. Baik, Kanda Yunda yang dirahmati Allah, tema kita tentang Ramadan, bulan hajatan Al-Quran. Ya. Bahwa kita telah memahami bersama Allah menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya. Bahasanya Allah di bulan Ramadan ini menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk, ya, menjadi petunjuk bagi kita, ya, kemudian menjelaskan petunjuk itu, ya, secara detail dan ujung-ujungnya adalah menjadi furqan, ya, dengan kita beriman kepada Quran, ya, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran, kita bisa ujung-ujungnya menjadi furqan, menjadi berbeda ya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Quran atau ya, mengaku beriman tapi tidak berinteraksi atau tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian yang menarik adalah dalam lanjutan ayatnya Allah menyuruh kita puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka apabila kalian melihat hilal di bulan itu, di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran oleh Allah di dalamnya, maka berpuasalah kamu. Nah, ini tentu ada sesuatu yang menarik di sini, Kanda Yunda ya. Pasti ada keterkaitan antara puasa dengan Al-Quran. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan tentu jauh sebelum diperintahkannya berpuasa. Ya. Al-Quran secara memang berbeda pendapat para ulama, ya, diturunkan ya secara aklamasi diturunkan di bulan Ramadan, ya, oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya, itu wahyu pertama. Ya, ada pendapat yang menyatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang menyatakan 27 Ramadan. Ya. Nah, di kita di Indonesia ini banyak yang mengambil pendapat yang 17 Ramadan, sehingga setiap tanggal 17 kita mengadakan nuzulul Quran. Nah, itu adalah ketika malaikat Jibril menurunkan wahyunya yang pertama kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Ya, sedangkan Al-Quran secara keseluruhan, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke tempat tinggalnya malaikat Jibril itu diturunkan ya, di bulan Ramadan dan tidak diketahui kapan persisnya, karena memang periodisasi atau waktu ya, di di akhirat, ya, itu beda dengan waktu yang kita jalani di dunia ini, ya, sehingga unpredictable, ya, tidak bisa diprediksi kapan pasnya itu, ya. Walaupun pendapat sebagian besar para ulama menyatakan kemungkinan besarnya di al-asru awakhir, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Kemudian ada yang mengerucutkannya kembali, ya, khususnya di malam-malam ganjil dan seterusnya seperti itu, sehingga kemudian ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita ada itikaf, ya, ada
perintah untuk beriktikaf, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, karena Yunda sekalian, baru setelah itu, ketika setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, tahun kedua setelah hijrah baru turunlah perintah berpuasa, perintah untuk melaksanakan puasa, ya. Nah, kenapa kok diturunkan di bulan Ramadan perintah puasa itu, tidak di bulan-bulan lain? Nah, ini tentu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman kalau kemudian kita kaitkan ke ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 185, ya, Allah menyatakan tadi bahwa kita disuruh berpuasa, ya, ketika melihat hilal di bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu bulan Ramadan, ya. Nah, ini sekali lagi ini ada sesuatu yang menarik. Apa kalau gitu kaitan Nah, ternyata jamaah rahimakumullah, mohon maaf kalau saya nggak menyiapkan PowerPoint karena memang nggak sempat juga gitu, ya. Jadi puasa itu fungsinya adalah untuk memberikan support atau menjadi wadah untuk memberikan support kepada kita, orang-orang yang beriman, untuk bisa memahami Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal, ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sang maha sempurna, ya, karena dia turun dari Allah, Zat yang maha sempurna, sangat komprehensif, ya, sangat luas, ya, kandungannya sangat tidak terbatas, ya. Rasulullah mengibaratkan bahwa ilmu yang kita miliki itu, ya, itu seperti setitik air yang ada di jari kita ketika kita menyelupkan tangan kita ke laut, misalnya, ya, ketika kita sedang berada di pinggir pantai, kemudian kita angkat jari kita, maka air yang tersisa atau yang menetes dari jari kita itulah, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk ilmu yang kita miliki. Sedangkan, ya, lautan luas, ya, air yang ada di lautan yang luas di samudera itulah, ya, ilmu Allah, ya. Dan ilmu Allah itu tertuang di dalam Al-Quran, gitu, ya. Begitu luasnya, gitu, dan begitu sedikitnya, terbatasnya kita sebagai manusia untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran sifatnya sumuriyah, ya, sedangkan manusia sifatnya juz'iyah. Tapi kita di juz'iyah itu terbatas maksudnya, ya. Kita dianjurkan untuk bisa seoptimal mungkin memahami Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa menjadi guidance bagi hidup dan kehidupan kita, kemudian bisa ujung-ujungnya bisa menjadi perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mendasarkan kehidupannya dengan Al-Quran. Nah, puasa itu memberikan wadah, tempat, ya, yang kita bisa untuk memahami Al-Quran secara optimal, ya. Karena ternyata jamaah rahimakumullah, dan ini pasti Rasulullah itu pasti tahu, ya, dulu itu ketika kenapa kemudian setiap bulan Ramadan itu, ya, Rasulullah itu hajatan Quran, ya, fokus terhadap Al-Quran. Para sahabat juga begitu, ya, begitu juga dengan generasi selanjutnya, tabi'in, ya. Karena ternyata ketika kita berpuasa, ya, itu tubuh kita mengeluarkan hormon, ya. Tentu ada beberapa hormon, ya, yang dikeluarkan tubuh kita yang bisa
memberikan kontribusi yang positif ya bagi diri kita gitu ya. Nah, salah satunya adalah hormon yang disebut dengan grelin ya. GHRELIN ya. Nah, hormon ini itu fungsinya adalah ya atau memberikan efek kepada diri kita ya, khususnya terhadap otak ya, efek yang sangat positif terhadap otak ya, yaitu mencerdaskan otak kita ya, mengoptimalkan fungsi otak kita. Bahkan menurut para ahli itu hormon ini itu bisa menumbuhkan sel-sel otak menumbuhkan sel-sel otak yang baru. Jadi sel-sel otak yang sudah mati itu diganti dengan sel-sel yang baru oleh hormon ini. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita kan terdiri dari sel ya, dari miliaran sel ya. Banyak yang mati ya setiap harinya sel-sel kita. Termasuk yang ada di otak kita, sehingga ya, kemudian kita dapati ya realitanya dalam kehidupan kita kalau kita sudah sepuh di atas 60 itu sudah mulai menurun fungsi otak kita ya. Misalnya sudah sering lupa dan seterusnya ya, bahkan ada yang pikun ya. Nah, puasa ini itu bisa mengoptimalkan ya, kecerdasan otak kita atau fungsi otak kita, atau bahkan tadi menumbuhkan sel-sel yang baru, menggantikan sel-sel otak yang mati. Sehingga ketika kemudian di bulan Ramadan ini kita fokus kepada Al-Quran, kita isi dengan Al-Quran, otak kita yang sedang bagus-bagusnya itu, yang sel-selnya baru itu ya, kita isi dengan Al-Quran. Nah, diharapkan kita bisa lebih banyak menyerap kandungan Al-Quran di dalam diri kita gitu ya. Yang selanjutnya diharapkan Al-Quran itu bisa mendarah daging dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, inilah fungsi puasa di dalam bulan Ramadan ini, selain memang itu menjadi kewajiban kita, tapi juga mensupport ya untuk kita bisa memahami Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal ya, teman-teman sekalian ya. Nah, disinilah kenapa kemudian baru kita mendapatkan alasan yang real ya, bahwa kenapa Rasulullah setiap bulan Ramadan itu tadabbur Quran. Bahkan malaikat Jibril secara khusus turun di bulan Ramadan ya, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah ya, di bulan Ramadan sebulan penuh. Kemudian Rasulullah mentadabbur Al-Quran kepada para sahabatnya ya. Sahabatnya juga begitu ya, mengajarkan Quran di bulan Ramadan ini kepada murid-muridnya lah ya, tabi'in dan seterusnya. Jadi fokus mereka selama bulan Ramadan itu terhadap Al-Quran, karena ternyata memang puasa itu memberikan dukungan untuk kita bisa memaksimalkan diri kita untuk bisa memahami Al-Quran secara lebih kuat, lebih luas gitu ya dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, dari sinilah kemudian yang terjadi di kalangan sahabat dulu ya, karena mereka melakukan tadabbur Quran ini selama sebulan penuh setiap bulan Ramadan, dan sekian tahun mereka melakukannya secara terus-menerus, secara masif ya. Ya, sebulan Ramadan itu ya 29 atau 30 hari ya. Dalam penelitian lainnya dikatakan kalau kita membiasakan suatu kebiasaan yang baik ya selama 22 hari terus-menerus tanpa jeda ya, maka itu akan menjadi habit ya, akan menjadi kebiasaan bagi diri kita nanti. Nah, ini kita terus-menerus sebulan penuh, kita kalau kita manfaatkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya tanpa jeda, setiap hari itu setiap
hari, sebulan penuh, nah tentu insya Allah Al-Quran akan menjadi mendarah daging dalam diri kita, akan menyatu dengan diri kita, sehingga akhirnya uh, kita bisa menjadi orang-orang yang hidup, ya, the living Quran, yang hidup dengan Quran, atau Quran yang hidup, seperti Rasulullah dan para sahabat dulu disebut dengan hulukuhul Quran, ya, atau the living Quran, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, ternyata rahasia puasa itu diantaranya di sini yang luar biasa, ya, yang harus kita memahami secara lebih komprehensif. Nah, karena hal itulah kemudian para sahabat lahir menjadi generasi-generasi Quran yang unik. Zailul Quran Al-Farid, ya. Generasi Quran yang unik, yang berbeda dengan manusia lainnya yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Nah, kenapa mereka menjadi generasi yang unik, ya? Karena ketika kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kita tentu akan menjadi sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Al-Quran itu disepakati adalah zikir yang terbaik, ya. Kita kan diberikan untuk zikron kasiro, ya, untuk berzikir sebanyak-banyaknya, ya, bil gudwi wal asol, ya, baik di siang hari maupun di malam hari, di pagi hari maupun di petang hari, ya. Bil gudwi wal asol bil laili wan nahar, ya. Nah, Al-Quran menurut para ulama adalah zikir yang terbaik, ya. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini, ya, pagi, siang, sore, malam, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah itu akan membentuk karakter, gitu, ya. Jadi yang saya maksud mendarah daging itu akan membentuk karakter tadi, menjadi karakter, ya, menjadi karakter yang kemudian mewarnai kepribadian hidup dan kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan inilah yang terjadi pada diri para sahabat Nabi, sehingga mereka menjadi generasi Quran yang unik, ya. Zailul Quran Al-Farid, ya. Generasi Quran yang unik, ya. Nah, di dalam surah Fusilat ayat ke-30, Allah menyatakan bahwa ketika kita sudah mengaplikasikan diri kita, ya, bersama dengan Quran, sehingga kita bisa menjadi orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan itu terus kita lakukan secara istiqomah, ya, secara terus-menerus, secara kontinu, istimror, ya, maka Allah menyatakan di dalam surah Fusilat ayat ke-30, 31, ya, 32, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya, ya, beriman kepada Allah, ya, bahwa Allah adalah Tuhannya, menjadi orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Waktu itu kan masyarakat saat Rasulullah hidup, ya, dan para sahabat itu banyak yang syirik kepada Allah, ya. Umumnya syirik mereka, ya, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kemudian para sahabat muncul menjadi generasi yang benar-benar beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dengan benar, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, ya, dengan ketauhidannya itu, ya, karena mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Rasulullah tanamkan Al-Quran sedemikian rupa kepada para sahabatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kemudian Allah menurunkan para malaikatnya kepada mereka untuk membackup hidup dan kehidupannya. Dengan itu maka hilang rasa takut mereka. Mereka menjadi generasi yang nggak takut miskin, ya, nggak takut melarat hidupnya,
sudah sama dunia tuh nggak takut misalnya nggak mendapatkan apa-apa di dunia ini, bahkan nggak takut mati ya dalam menjalani kehidupan. Mereka menjadi generasi yang as-saja'ah, yang memiliki keberanian yang luar biasa dalam melakukan atau menyongsong kehidupan setiap hari ya. Sehingga orang-orang Romawi waktu itu menjuluki mereka sebagai al-fursan bin nahar wa ruhban bin lail. Jadi kalau siang itu kayak singa ya, luar biasa etos kerjanya ya. Masya Allah ya, seperti itu ya digambarkan ya, sangat bersemangat di dalam menjalankan kehidupan ya. Kalau kerja nggak tanggung-tanggung lah kira-kira gitu ya. Nah kemudian wala tahjanu ya, maka karena kita di backup oleh malaikat, karena mereka di backup oleh malaikat ya, para sahabat Nabi itu mereka juga hilang dihilangkan rasa kesedihannya, atau mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi pernah merasa sedih walaupun mereka ditimpa dengan berbagai macam cobaan yang sangat berat dalam hidup dan kehidupannya ya. Kita bayangkan betapa mereka sangat luar biasa ya tantangannya ya ketika menyebarkan Islam di masa-masa awal ya, intimidasi yang luar, apalagi ketika periode Mekah ya, mereka mendapatkan intimidasi yang sangat berat, yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy ya, penyiksaan yang sedemikian rupa ya. Kemudian ketika di Madinah ya, mereka tidak berhenti ujiannya, bahkan lebih berat, lebih besar lagi tantangannya ya. Selama misalnya ya dalam sirah itu disebutkan bahwa selama periodisasi di Madinah itu yang 10 tahun itu tidak kurang terjadi kurang lebih sekitar 80 ya, persisnya 84 peperangan ya, 84 peperangan, coba bayangin ya, berarti per tahunnya itu kurang lebih 8 kali perang. Tapi mereka seperti orang yang tidak merasakan apa ya, nggak galau, nggak merasa depresi gitu ya. Mereka bahkan menyongsong perang itu dengan semangat yang luar biasa, dengan enjoy, dengan happy ya. Nanti ada kisah yang saya ingin sebutkan yang sangat inspiratif ya. Ada 2 orang ayah dan anak berebut untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW ya. Padahal perang itu sesuatu yang kita takuti ya biasa umumnya. Dan kondisi ini bisa kita lihat sekarang itu di Palestina ya. Coba lihat di Palestina, begitu hancur lebur ya bangunan-bangunannya, sudah sekian ribu ya, puluhan ribu saudara kita di Palestina itu syahid ya. Tapi mereka yang ada sekarang mulai dari anak-anak sampai orang tua bahasanya sama ya. Mereka tidak akan keluar dari Palestina ya. Mereka akan tetap berjihad, berjuang ya. Dan bahkan ketika ada anak 10 tahun ya ditanya ya apakah mereka mau dibawa keluar untuk Palestina untuk bisa menjalani kehidupan mereka ya dengan lebih baik ya, dengan aman, damai, mereka bisa sekolah dan seterusnya, mereka menyatakan tidak. Saya ingin tetap di Palestina. Saya ingin tetap berjihad, berjuang di Palestina. Ya. Saya ingin syahid seperti teman-teman saya yang sudah syahid lebih dulu. Mereka sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, dan saya ingin seperti mereka. Coba, umur 10 tahun bisa ngomong kayak gitu. Ya. Dan itu sulit untuk kita dapatkan di anak-anak kita di Indonesia ini. Jawaban seperti itu. Dan itu bahasa sama dengan orang tua. Orang tua mereka juga kalau ditanya seperti itu. Ya. Masya Allah. Ini gambaran generasi Quran yang unik itu, teman-teman sekalian. Ya. Maka banyak orang-orang barat di Australia juga saya dengar itu hampir tiap hari masuk Islam karena melihat mereka saudara kita di Palestina yang begitu luar biasa mentalnya gitu ya. Mereka nggak depresi, mereka nggak merasa galau ya dalam kondisi sedemikian rupa
penderitaan mereka seperti itu ya, mereka tetap eksis. Ya. Nah itu. Kenapa? Karena sudah dicabut rasa sedih mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka itminan, ya, merasa tenang, merasa damai, merasa tentram, merasa happy, ya, dengan ujian-ujian berat yang mereka dapatkan. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum ta'adun, dan ujung-ujungnya mereka menjadi orang yang sangat tafaul, yang sangat optimis. Kenapa? Karena mereka yakin surga telah disiapkan oleh Allah untuk mereka. Ini janji Allah, ya. Surga itulah yang menjadi pemantik bagi mereka, ya, untuk berjihad, ya. Dulu para sahabat seperti itu, dan teman-teman kita di Palestina juga menunjukkan hal yang sama sekarang ini. Jadi kalau kita lihat generasi Quran sekarang ini, maka mungkin Palestina menjadi prototip yang idealnya, ya, seperti itu mungkin, ya. Nah ini teman-teman sekalian, ya. Nah kemudian Allah menyatakan lewat para malaikatnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, bahwa kami, kata Allah, akan menjadi pelindung, ya, kehidupan mereka yang orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tersebut, ya, menjadi orang-orang yang hamalatul Quran, ya. Jadi dalam hadis Nabi itu disebut hamalatul Quran, ya, orang-orang yang senantiasa tidak pernah berpisah dengan Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran, ya. Ini sudah diambil, hamala yahmilu ini sudah diambil menjadi bahasa Indonesia, ini mengandung, ya, jadi hamil. Ibu-ibu yang hamil itu yang mengandung, itu kan Kanda Yunda nggak pernah, ya, memisahkan diri dari anak yang dikandungnya, selalu menyatu, ya, dibawa kemana aja tuh, ya, di rumah, ke pasar, ke kantor, ya, nggak pernah tuh, ya, bayi yang dikandungannya misalnya dikeluarin, ditaruh di rumah misalnya ketika dia akan kantor, enggak, ya, tetap dibawa, tetap menyatu gitu. Mereka nggak berpisah, ya, ibu dengan bayi yang dikandungnya itu nggak pernah berpisah. Nah, hamalatul Quran adalah orang-orang yang seperti itu, yang menyatu dengan Quran, yang nggak berpisah dengan Quran. Dan itu perlu ada tadribat, ya. Dan tadribatnya itu ada di bulan Ramadan, fokusnya, ya, bukan berarti di bulan yang lain tidak, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya seperti itu. Nah, makanya kemudian Allah memproklamirkan diri bahwa Allah lah yang akan menjadi pelindung mereka, kehidupan mereka di dunia wal akhirah, ya. Masya Allah, ya. Nih, jadi jamaah rahimakumullah, inilah yang membuat mereka lahir menjadi generasi Quran yang unik. Zailul Quran Al-Farid, ya. Nah, mari kita lihat kisah-kisah mereka, ya. Karakter-karakter mereka melalui kisah, ya. Al-Quran itu 70% kan kisah, ya, kisah para nabi dan rasul, ya. Supaya kita belajar dari para nabi dan rasul tersebut, ya. Nah, kisah itu ininya kepada karakter, ya, nyambungnya itu kepada karakter, ya. Nah, kita lihat misalnya bagaimana mereka menjadi generasi yang sangat berintegritas, sangat jujur, ya, sangat memegang, sangat lurus gitu, ya, memegang kebenaran, kejujuran, sangat integritas, ya, mulai dari lapisan bawah, ya, rakyat jelata sampai kepada para pemimpinnya. Yang pertama saya ingin memberikan kisah apa namanya, contohnya yaitu tentang kisah seorang remaja penggembala, dan ini pernah disampaikan, ya, oleh profesor kita, ya, rektor Universitas Malaysia di awal-awal sebelum Ramadan, ya, waktu terakhir Ramadan, ya, tentang remaja penggembala yang dites oleh Umar bin Khattab untuk menjual kambingnya yang digembalakannya. Karena kambingnya itu sangat banyak, ribuan, ya, bahkan tuannya pun tidak tahu berapa persis jumlahnya. Tapi ketika kemudian digoda oleh Umar untuk dibeli beberapa kambingnya itu, ya, dan dia tidak usah melapor kepada tuannya, toh tuannya tidak tahu, majikannya nggak tahu jumlah kambingnya, ya, jadi amanlah, ya, kamu dapat uangnya, saya dapat kambingnya, kata Umar. Tapi kemudian, ya, dia bertanya kepada Umar, memang tuan saya tidak tahu, majikan saya nggak tahu, nggak ngelihat.
ya. Cuma kita berdua ya di sini. Tapi fa'ain Allah, ya. Di mana Allah Tuhan? Ya. Nah, itu luar biasa jamaah rahimakumullah. Penggembala itu dalam strata sosial itu hidupnya itu paling rendah. Jadi mungkin kehidupannya paling miskin. Dia butuh uang, tapi itu tidak dilakukannya, ya. Dia tidak berani melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah yang melihat perbuatannya. Dia takut nanti diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Tidak seperti kita saat ini. Justru yang mencuri itu, yang jadi maling itu, ya bukan orang-orang dari rakyat jelata, tapi mereka yang gajinya sudah ratusan juta, ya, yang pakaiannya keren, berdasi, ya, sudah gajinya ratusan juta atau puluhan juta, ya, dikasih kendaraan pribadi, dikasih supir pribadi, dikasih fasilitas-fasilitas lainnya, itu masih maling juga, masih mencuri juga, masih nggak jujur juga. Kenapa? Karena tidak ada Quran di dalam dadanya. Al-bu'du anil Quran. Orang-orang seperti itu dipastikan jauh dari Al-Quran, dari bimbingan Al-Quran. Sehingga mereka tidak takut kepada Allah. Mereka nggak yakin bahwa Allah melihat perbuatan yang mereka lakukan. Saya kira kalau pejabat-pejabat kita nih sekarang kayak gini, ya, takut, yakin bahwa Allah melihat perbuatannya, insya Allah mereka menjadi pejabat yang jujur, seperti penggembala tadi. Nah, begitu juga pemimpinnya. Sehingga kita dengar kisah Abu Bakar yang ketika datang ke rumahnya disajikan makanan yang lebih dari biasanya, ya. Ditanya, loh, ini banyak banget makanannya, nggak seperti biasanya. Kata istrinya, iya, nih dari uang yang Bapak kasih ke saya sisakan sedikit untuk ditabung, dikumpulkan, ya. Sehingga sekarang kita bisa membeli makanan yang lebih dari biasanya, ya. Seperti yang saat ini saya sajikan kepada ya Bapak, ya misalnya, mungkin ngomongin kayak gitu lah, ya. Nah, kemudian Abu Bakar bilang, loh, kalau gitu gaji saya masih lebih, ya, gitu. Apa yang dia katakan kepada istrinya? Kalau begitu besok saya akan datang ke Baitul Mal, ya, saya minta supaya gaji saya dikurangin, ya. Luar biasa, ibadillah. Allahu Akbar. Jadi ini generasi yang unik gitu, ya. Orang umumnya minta gajinya ditambah, ini dikurangin. Karena dia tidak ingin memberatkan, ya, negara, ya, yang memang memiliki kewajiban untuk melayani kebutuhan rakyatnya. Kita juga mendapati kisah Umar dan Ali bin Abi Thalib yang sering ditemui ketika menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, sedang makan roti kering, ya. Ditanya, kenapa kok makan roti kering, ya? Anda kan khalifah, Anda kan Amirul Mukminin, Anda kepala negara, masih banyak makanan yang lebih baik yang bisa Anda makan di rumah Anda selain roti kering ini. Apa jawabannya? Bagaimana aku bisa memakan makanan yang lebih baik dari ini kalau aku mendengar ada rakyatku yang masih makan roti kering? Allahu Akbar. Pemimpin yang sangat empati terhadap rakyatnya karena integritasnya tadi. Dia tidak mau mendahului, ya kesenangan rakyatnya. Ya. Biarlah kalau ada kesenangan rakyatnya yang lebih dulu senang, dia yang belakangan senang. Kalau ada penderitaan, biarlah dirinya lah yang lebih dulu merasakan penderitaan itu, biar rakyatnya yang nanti belakangan, ya, merasakan penderitaan. Itu pemimpin yang dilahirkan dari generasi Quran yang unik. Kalau pemimpin kita seperti ini, karakternya, wah, luar biasa. Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar sejahtera dan makmur, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Allahu Akbar, ya. Nah, ini kisah berikutnya, misalnya kisah Abu Dahda, ya. Jadi Abu Darda, Abu Dahda. Jadi para sahabat Nabi itu, generasi Quran yang unik itu, kalau dia menjadi orang kaya,
maka dia akan menjadi orang kaya yang sangat dermawan. Kalau dia berinfak, ya, dia seperti tidak takut miskin. Karena infaknya nggak tanggung-tanggung. Ya, ada dua orang berselisih. Ini saya dapat inspirasinya dari Ustadz Salim Abdullah nih ya, Kanda Salim Abdullah ya. Dulu senior saya di PI Jakarta ya. Nah, Abu Dahda ya. Jadi ada Abu Darda, ada Abu Dahda. Ini Abu Dahda ya. Abu Dahda ini punya sahabat yang punya kebun cukup luas lah. Kebun kurma ya. Ada beberapa tempat kebunnya. Nah, beliau sedang bersama Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba didatangi oleh dua orang. Dua orang ini bertetangga ya. Jadi yang satu itu ingin bikin pagar rumahnya ya. Ternyata di satu titik ya, tanah yang akan dibuat pagar itu mengenai pohon kurma tetangganya, satu pohon kurma tetangganya ya. Akhirnya datanglah orang ini kepada tetangganya untuk membeli pohon kurma itu, tapi tetangganya nggak mau ya. Mungkin karena satu-satunya pohon kurma itu, Allah alam atau gimana, tetangganya nggak mau ya. Karena mereka tidak mendapatkan solusi, maka mereka sepakat datang kepada Rasulullah ya, untuk mencari solusinya. Nah, ketika diceritakan, Rasulullah bilang kepada yang punya pohon kurma, udah nggak apa-apa, kamu jual aja itu pohon kurmanya ya. Nanti Allah ganti dengan pohon kurma di surga untuk kamu. Tapi tetap nggak mau orang ini ya. Jadi walau alam, sekali lagi, apakah memang cuma satu-satunya itu pohon kurmanya? Yang jelas sahabat ini nggak mau gitu ya. Nah, Abu Dahda mendengar itu kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya bicara dengan orang tersebut? Oh ya, silakan. Akhirnya Abu Dahda bilang, Fulan, bagaimana kalau pohon kurma kamu yang satu itu saya beli? Saya beli dengan kebun kurma saya yang isinya ratusan, mungkin bisa sampai 1000-an tuh pohonnya ya. Gimana, mau nggak? Jadi pohon kurma itu ditawar oleh Abu Dahda seharga kebun kurmanya. Ya tentu saja orang itu mau gitu. Oh, boleh ya. Senang. Kalau gitu boleh. Ya, mau saya jual ya. Harus sepakat. Betul ya? Kita sepakat ya. Kita beli ya. Saya beli ya pohon kurma kamu. Akhirnya mereka salaman, sepakat ya. Dibelilah oleh Abu Darda satu pohon kurma itu dengan kebun kurmanya yang ratusan ya. Isinya itu ratusan pohon kurma. Ya. Nah, kemudian setelah menjadi miliknya, lalu pohon kurma ini diberikan kepada orang yang mau bikin pagar itu. Ya, silakan kalau mau kamu kamu tebang pohon kurmanya, ya, silakan monggo. Gitu. Jadi luar biasa jamaah rahimakumullah. Nah, melihat ini Rasulullah tersenyum kemudian berkata kepada Abu Darda, "Kam min ijki rodahir li Abi Dahda fil jannah." Aku melihat ya Allah menggantikan kebun kurma Abu Dahda di surga, dan aku melihat ya, pohon kurma itu sudah banyak ya ditumbuhi oleh tandan ya yang penuh dengan kurma. Sambil tersenyum Rasulullah menyampaikan hal itu kepada Abu Darda. Langsung dibayar cash oleh Allah di surga. Dan disampaikan oleh Rasulullah bahwa pohon kurmanya itu sudah sedang berbuah dan buahnya sangat banyak sekali. Allahu Akbar. Ini ya, Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, Umar setengah hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah ingin menginfakkan seluruh hartanya, tapi kemudian akhirnya yang disetujui oleh Rasulullah cuma sepertiga. Karena Rasulullah menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan mampu itu jauh lebih baik daripada ya meninggalkan anak kamu dalam keadaan papa ya, dalam keadaan berkekurangan. Jadi jamaah rahimakumullah, ini ya, jadi mereka generasi Quran itu kalau jadi orang kaya, mereka akan menjadi orang kaya yang sangat dermawan ya, yang kalau berinfak itu nggak takut miskin. Dan kemudian ini kisah berikutnya, mungkin yang terakhir nih ya, karena sudah mendekati waktu ya. Kisah tentang dua orang sahabat, satu anak, satu ayah.
ya, ya Sa'ad dan Khaisamah, ya, Sa'ad bin Khaisamah. Ketika perang Badar, ya, ayahnya berkata kepada Sa'ad, Sa'ad, kamu tinggal di rumah, jaga ibu dan adik-adikmu. Ya, Bapak pengen ikut Rasulullah, ya, perang Badar, ya. Kata Sa'ad, oh nggak bisa Pak, ya, saya juga pengen ikut perang, ya. Kalau masalah surga, wah, kita harus berlomba-lomba, gitu. Kita harus berlomba-lomba Pak, gitu, ya. Kira-kira jawabannya gitu, ya. Kan memang Rasulullah menyatakan bahwa siapa yang mati syahid itu akan masuk surga tanpa hisab, ya, dan diberikan surga yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dengan berbagai macam fasilitasnya, ya, dan seterusnya, bahkan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang, ya. Tentu nanti yang diprioritaskan adalah keluarga dan kerabatnya, ya, syafaat itu. Nah, kalau ayah nyuruh saya berkaitan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan keduniaan, ya, saya siap. Saya siap, saya samina wa ata'na. Tapi kalau masalah perang, masalah jihad, ini masalah surga, ya. Saya juga pengen masuk surga. Udah ayah aja yang nunggu. Saya kan masih muda. Saya yang berangkat bersama Rasulullah ke perang Badar. Nah, mereka berebut karena nggak dapat solusi. Ya udah, kita undi aja deh. Akhirnya mereka undi, yang keluar nama Sa'ad. Akhirnya Sa'ad lah yang kemudian berangkat dalam perang Badar bersama Rasulullah. Kemudian qadarullah beliau syahid, ya, gugur di peperangan Badar. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Nah, ayahnya yang kemudian berangkat ke perang Uhud bersama Rasulullah, dan qadarullahnya juga beliau syahid di medan perang Uhud. Jadi anak dan ayah ini syahid di peperangan, ya, gugur dalam peperangan membela Islam. Nah, umumnya kita kalau disebut perang pasti udah kebayang tuh, ya. Pasti kita takut lah. Siapa yang senang perang? Nggak ada, ya. Wa kurhul lakum, perang itu sesuatu yang dibenci oleh kamu pasti, ya. Tapi kalau itu menjadi perintah Allah karena untuk membela agamanya, ya kita harus samina wa ta'na. Dan itu yang sulit. Makanya orang-orang munafik dulu nggak berani ikut berperang. Kenapa? Karena Al-Quran belum menyatu dengan dirinya, ya, belum menjadi keyakinan dalam dadanya, ya. Jadi banyak yang nggak ikut perang waktu itu, yaitu orang-orang munafik yang nggak mau ikut perang, ya. Nah, jamaah rahimakumullah ini, jadi nggak gampang tuh. Biasanya kalau ada peperangan, kita banyak yang menghindar untuk ikut berperang, gitu, ya. Mungkin di negara kita juga gitu, kalau misalnya lagi ada konflik mungkin di mana gitu, ya, kemudian ada tugas dari negara, rakyat disuruh siap-siap untuk ikut membela negara, ikut berperang. Mungkin kita doanya gitu, ya Allah, supaya kita tidak termasuk orang yang dipilih, gitu, ya. Tapi generasi Quran yang unik, justru mereka berebut, berlomba-lomba, ya, untuk ikut berperang. Padahal perang itu udah taken kontrak mati, ya. Itu sudah sama saja dengan menyetorkan nyawa, apalagi dulu perangnya face to face, gitu, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, yang dengan itu maka alhamdulillah dalam segala peperangannya, ya, umumnya umat Islam itu menang, ya. Khalid bin Walid itu dalam pertempurannya dengan Romawi ada 30 sampai 40 kali, ya, memimpin peperangan dengan Romawi, alhamdulillah selalu menang. Kenapa? Karena pasukan Khalid ini membawa orang-orang yang siap mati di medan pertempuran. Sedangkan orang-orang Romawi datang dengan hal yang berbeda. Mereka ingin tetap hidup. Inilah yang membuat as-saja'ah, ya, keberaniannya yang sangat luar biasa itu muncul pada diri sahabat Nabi, tabi'in, ya, sehingga mereka menjadi orang yang nggak pernah takut, ya, menyongsong kematian, dan dengan itulah mereka biiznillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap peperangannya di dalam menegakkan dan membela dinullah, ya. Nah, Kanda Yunda yang dirahmati Allah, mungkin ini, ya, beberapa karakter dari kisah-kisah para sahabat tentang generasi Quran yang unik. Nah, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan Ramadan untuk fokus kepada Quran, ya, untuk hajatan dengan Quran, ya, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan
ada karakter yang muncul dalam diri kita, karakter Quran yang muncul dalam diri kita, entah satu atau dua karakter yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang lainnya, yang kita bisa dengan karakter itu bisa memberikan ya kontribusi yang baik, yang positif bagi Islam dan bagi masyarakat secara luas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon nanti mungkin kalau ada kesalahan diluruskan ya. Karena sekali lagi saya sebenarnya tidak memiliki apapun untuk menyampaikan ini. Ilmu saya sangat terbatas. Mohon bimbingan dan masukan kalau ada hal-hal yang salah mohon diluruskan atau ada hal yang kurang mohon ditambahkan. Aku lupa lihat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, sangat menginspirasi. Baik, seperti eh, apa namanya, masih ada waktu ya. Dipersilahkan ada apa namanya pertanyaan atau komentar silakan. Silakan. Baik, Pak Asep, kalau Oh belum ada, baik, saya silakan Pak untuk SKJ. mengisi dulu ya. Ya, ambil nunggu yang lain. Kalau belum ada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, memang kita ini pada umumnya mengimani atau Al-Quran dan rukun iman itu masih sebatas iman dalam arti percaya, belum pada tingkat keyakinan. Ya, jadi baru percaya saja, belum yakin. Nah, itulah mungkin itu kualitas kita pada umumnya, termasuk saya juga mungkin. Ya, apa bedanya percaya dengan yakin? Jadi gini ilustrasinya. Ada orang pemanah ulung yang bisa memanah tepat sasaran, misalnya apel kan. Uh, Kalau kita percaya bahwa dia ahli dalam memanah dan tidak akan meleset, coba berani nggak kita berdiri di samping apel itu untuk dipanah? Ya, kalau kita yakin, maka kita berani. Ya, berdiri di samping apel yang akan dipanah oleh si ahli itu. Saya yakin, saya termasuk mungkin nggak yakin, saya nggak berani berdiri di samping apel yang akan dipanah. Walaupun saya percaya bahwa dia adalah ahli. Saya kira gitu mungkin saat ilustrasi soal keyakinan dan kepercayaan bahwa kita ini masih sebatas percaya terhadap rukun iman, belum yakin sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nanti dikumpulin dulu ya, Pak Ustadz ya. Baik, ini silakan Mbah. Wah, selalu hadir, selalu eksis, Mbah Zahrawi. Silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga-moga ibadah Ramadan kita mengantarkan untuk mendapatkan anugerah takwa kepada Allah. Amin. Ya, amin. Ya, kesempatan pagi ini melihat atau memperhatikan fakta kita Indonesia. Ini sudah lama Al-Quran juga dibumikan ya. Namun faktanya saat ini kan yang subur itu kan korupsi sekarang. Ya, korupsi. Ini bagaimana korelasinya antara membumikan Al-Quran dengan realitas. Apakah memang ini sudah waktunya Al-Quran itu banyak yang meninggalkan atau dan ini kan jelas kontradiktif dengan Al-Quran realitas itu, maka bagaimana opsinya sehingga Al-Quran ini memang menjadi opsi solusi untuk Indonesia kan begitu. Karena kalau kita nanti bukan pada Al-Quran untuk mendapatkan opsi, ya saya faktanya dari waktu ke waktu kan semakin apa ya prihatin lah dengan korupsi-korupsi itu. Sehingga saat ini kita krisis figur teladan. Ya, figur teladan Qurani, figur teladan Pancasilais negarawan kan begitu. Monggo bagaimana agar Al-Quran bisa menjadi opsi solutif yang tuntas untuk Indonesia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Jarawi. Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Dubes
Gimana kabarnya? Silakan Pak Dubes. Ditangkap? Ya, bagus, Bisa ya? bagus, Oke bagus. ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kang Asep, ini luar biasa nih Kang Ahmadin ini. Ini sangat menginspirasi nih, luar biasa Jadi ya. malu aja. Jadi Iya, malu Pak ini Dubes. iya ini luar biasa Pak Dubes karena sampai pikir. disampaikan melalui apa hati ya. Ya, Jadi langsung masuk ke beda. hati juga ini. Jadi apa sangat apa itu empirical lah. Jadi sepertinya apa yang disampaikan itu itulah yang dirasakan, yang dipikirkan dan yang dilakukan mungkin oleh Kang Ahmadin ini ya. Jadi ini luar biasa. Jadi karena terinspirasi oleh paparan tadi, ini memang kelemahan kita di situ memang. Apa itu jadi di Al-Qur'an itu kan ada curhatan Rasul. Dalam ayat begini. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Nah, jadi ini Rasul itu apa itu memang curhat kepada Allah bahwa umatnya itu sering memperlakukan Al-Qur'an itu mahjura. Mahjura itu apa ya hanya sekedar dibaca saja gitu loh. Ingin dapat pahala atau apa itu tidak dipahami ya, dan tidak diamalkan. Jadi karena kurang fokus dan kurang sungguh-sungguh ya. Nah, kalau cara bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dirubah ya, bahwa sebetulnya Al-Qur'an itu sebagai wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', penjelasan dan solusi apa saja. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kak Ahmadin itu kan eh, tadabbur ya. Ya. Jadi ada orang namanya baca qiraatul Quran, ada tilawatil Quran. Nah, yang paling tinggi itu tadabburil Quran. Jadi betul-betul mencoba memahami dan menghayati. Nah, umumnya kita seperti juga dalam dunia pendidikan, kelemahan kita itu hanya berhenti kepada kognitif, ya tahu, tapi nggak menjiwai, sehingga memang tidak menimbulkan satu gerakan, tidak psikomotor, tidak menggerakkan. Nah, seperti yang diceritakan oleh Kang Ahmadin tadi itu, masa lalu itu orang dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu betul-betul total begitu. Ia baca, ia memahami, ia menjiwai, sehingga betul-betul apa itu memiliki suatu karakter yang dahsyat itu. Ya seperti misalnya saat ini misalnya yang disampaikan oleh Kang Ahmadin itu bagaimana orang Barat itu heran itu loh dengan perilaku rakyat Gaza ya. Karena menurut hitungan militer calculation itu seharusnya eh, apa Udah selesai Ya, mestinya kan? sudah selesai, seminggu udah selesai gitu loh. Hamas itu bukan melawan Israel, juga melawan Amerika dan Eropa. Tapi ada kekuatan yang invisible. Dan saya membaca, karena kebetulan saya itu 5 bulan yang lalu, di saat perang, itu saya masuk ke mana? Ke Yerusalem dan ketemu dengan tokoh-tokoh Palestina itu. Mereka yang maju di lapangan itu semuanya hafal Quran semua dan berzikir semua gitu loh. Dan memang benar apa disebutkan oleh Kang Ahmadin itu, mereka itu yang cinta kehidupan dan kematian itu loh. Itu yang tidak kita miliki. Kalau kita itu kan umumnya hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu loh. Kita itu cinta dunia takut mati. Nah, kalau eh, Hamas itu hubul hayat wal maut. Hubul hayat wal maut. Kenapa? Karena nilai-nilai Al-Qur'an sudah masuk ke dalam pembacaan Hamdatil Quran. Jadi sudah menyatu, tidak mau berpisah. Sehingga memang menjadi kekuatan yang unlimited. Walaupun dia itu dalam keadaan krisis, ya tenang-tenang saja. Nggak berdampak sama sekali itu. Dan ini luar biasa ya. Tidak ada ketakutan. Sehingga yang takut justru malah tentara Israelnya. Ini gila ini tuh. Sudah diancam, sudah dipakai, nggak ada getaran sama sekali. La khaufun alaihim. Karena tadi itu istiqamah itu kan betul-betul mantap. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzanu.
Nah, kenapa? Karena dia punya orientasi pikirannya dan keyakinan wa absyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janji Allah tuh dia yakin. Sehingga itu memang betul-betul rebutan itu. Jadi kalau dulu misalnya saya pernah ketemu dengan Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas ya, di mana di Jordan waktu itu ya, sebelum dibom, sebelum beliau meninggal itu. Saya itu eh, terharu ya, tersentuh. Yang namanya Syekh Ahmad Yasin itu orangnya buta, orangnya lumpuh, dia tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan dengan kursi roda gitu. Tapi paling ditakuti oleh panglima perang Israel. Nah, Ini saya tuh jadi, wah, makimatul insan, nilainya manusia tuh di mana? Oh, berarti nilainya manusia itu bukan di fisiknya. Apa yang ditakuti oleh seorang Syekh Ahmad Yasin? Yaitu yang buta, yang lumpuh, tapi ditakuti oleh panglima perang. Karena dia punya apa itu risalah al-azimah. Dia punya visi dan misi yang luar biasa. Visi Quran. Nah, ini saya terima kasih kepada Kang Ahmadin ini apa itu apa Mas. eh, ya, jadi terima kasih karena apa ya beliau ini mungkin ini perlu di anu lagi nanti diperjelas lagi ya. Mungkin pandangan Ahmadin saya melihat itu komprehensif ya. Bagaimana mempelajari Al-Qur'an jauh lebih komprehensif gitu. Yang selama ini kita hanya berhenti Nah, ya yang penting udah baca, pintar baca Quran, hafal Quran ya sudah. Tapi tidak kemudian mengembangkan lebih lanjut itu tidak salah ya, tidak salah. Tapi kalau hanya berhenti kepada qiraatil dan tilawatil Quran itu, nah itu saya khawatir tergelincir kepada apa itu syakwa, apa itu curhatan Rasulullah. Wa qala Rasul, ya Rab, inna qawmi takhadu hadzal Quran mahjura. Mahjura itu kalau dalam ulama itu taroku wa aradu anhu. Dia meninggalkan nilai-nilainya dan justru wa aradu yaitu tahaluf berbeda. Quran misalnya mengajarkan kita harus berkorban, kita takut berkorban. Gitu. Jadi belum ya, hamdatil Quran. Nah ini mungkin apa tantangan kita ya. ya, Tapi ini sangat apa? Saya yakin kalau kita terus intensif ya dengan fokus dan tiap hari ya, itu saya optimis dan apa yang disampaikan oleh hmm, Kang Ahmadin itu memang nanti apa manusia itu akan terbentuk karakter gitu. Nah ini memang kita ya, harus mulai dari kita sendiri dulu. Saya pikir itu ya terima oke. kasih kepada Ya, Kang Ahmadin. Ya, makasih Pak Dubes. baik. Saya kira 3 dulu ya. Nanti kalau ada waktu bisa dilanjut. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Terima kasih pada Kang Ahmad nih, ya. Ini apa teman saya nih satu angkatan ya di Polisi Raya, kemudian di Pengurus Besar dulu. Kemudian juga makasih kepada Pak Dubes ya atas masukannya. Jadi kalau dahulu saja di masa Rasulullah ada orang-orang yang mahjur terhadap Al-Qur'an ya. Apalagi sekarang gitu ya. Tentu jumlahnya lebih banyak lagi gitu ya. Apa yang dikeluhkan oleh Rasulullah dalam surah Rum ya, surah ke-30 ayat 25 itu ya, bahwa banyak umatnya yang memperlakukan Al-Quran itu mahjura ya. Itu saat itu ada Rasulullah gitu. Itu tentu ini kaitannya kepada orang-orang munafik ya. Apalagi kita gitu di masa kita ini tentu banyak lebih banyak gitu, dan ini menjadi tantangan buat kita semua ya para aktivis PII ya, bagaimana untuk bisa kembali apa membumikan Al-Quran lah kira-kira ya dalam diri kita dan di dalam masyarakat dan di negeri kita ini. Nah kemudian kepada Abah dari Jogja nih ya, Masya Allah luar biasa ya. Kalau apa namanya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Abah tadi ya, Abah Jarawi tadi, itu ada statement dari Imam Ibnu Taimiyah ya, kalau saya nggak salah ya, yang menyatakan malam yaqra'ul Quran faqad hajara. Barang siapa yang tidak pernah membaca Quran, tidak membaca Quran ya, tidak berinteraksi dengan Quran ya, maka berarti dia telah meninggalkannya.
Mayaqra'ul Quran wa lam yatadabbar bihi faqad hajara. Barang siapa yang dia membaca Quran, ya, tapi dia tidak mentadaburnya untuk memahami kandungan dari isi Al-Quran itu, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi hidup dan kehidupannya, sama dia juga telah meninggalkan Quran. Ya. Mayaqra'ul Quran wa yatadabbar bihi wa lam ya'mal bihi faqad hajar. Barang siapa yang membaca Quran lalu dia mentadaburinya tapi tidak mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan, sama juga kata Imam Ibnu Taimiyah, berarti juga telah meninggalkan Quran. Jadi ya inilah mungkin program kita ke depan nih bagi KBPII, bagaimana kita bisa bersama-sama melakukan sebuah gerakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara komprehensif, ya, membaca, mentadabur dan mengamalkan, ya, itu yang nanti akan membentuk karakter pada akhirnya seperti para sahabat Nabi tadi, ya. Itu mungkin Abah Jarawi, ya, ininya gitu, apa namanya, pandangan saya terkait dengan apa yang Abah tanyakan tadi, ya. Ini menjadi tugas kita bersama, ya. Kalau Oke. bisa, ya. Baik. Eh, Ustadz masih ada waktu kah? Ya, masih. Ya, satu satu pertanyaan. Silakan. Satu gelombang lagi ya. Kalau ada yang mau masih bertanya atau beri tanggapan juga boleh. Oke, saya lihat. Oke. Sepertinya sudah mantap, sudah pas ini ya. Eh, kita akhiri saja karena waktu kita sudah jam 7.11. Mungkin teman-teman sudah ada aktivitas, saya juga sudah ada agenda. Saya mengingatkan sebelum nanti Ustadz closing ya. Saya mengingatkan bahwa Ya, hari ini insya Allah kita KBPI akan melaksanakan buka puasa bersama bertempat di rumahnya Pak Profesor Rias. Bentar, saya bacakan dulu ininya ya. Eh, ya, ini buka puasa yang ketiga keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Sohibul hajatnya Profesor Haji Muhammad Rias Rashid, ya, Dewan Pertimbangan PPKBPI, atas nama Pak Ketum mengundang seluruh, ya, seluruh keluarga besar, ya, pengurus maupun yang bukan pengurus untuk hadir bersama-sama di kegiatan buka puasa bersama. Nah, tempat rumah kediaman beliau yang nanti insya Allah sebagai tempat buka puasa bersama itu adalah kediaman Profesor Rias Rashid, Jalan Bangoraya nomor 6 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, yang nanti akan ada pendahuluan dalam arti tausiah Ramadan Bapak Kiai Haji Nuruzaman, Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah. Beliau juga adalah KBPI. Nanti eh, penyampaian materi atau penyampaian bahan wawasan paparan akan disampaikan sendiri oleh Pak Profesor Dr. Rias Rashid. Hadiri sama-sama ya kegiatan eh, buka puasa yang ketiga ya, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 14 Maret 2025. Catat jamnya jam 17.00 kita mulai sampai jam 21 ya. Nanti dari tim Sekariat Pak Maulana akan mengulang kembali eh, share dari kegiatan ini supaya nanti kita bisa sama-sama insya Allah bisa hadir ya. Nah, itu silakan Pak Ustadz Ahmadin closing statement sebelum kita akhiri. baik. Terima kasih, Kang Asep. Jadi hajatan Quran setidak-tidaknya dilakukan ya dengan 3 aktivitas tadi, ya.
membaca, mentadabur, dan kemudian mengamalkan. Nah, walaupun mungkin mastata'tum ya, kembali kepada kemampuan kita ya, sedikit sedikit, dan kalau kita lakukan terus menerus itu tentu nanti akan menjadi bukit ya. Artinya tidak harus kita memaksakan diri untuk cepat gitu mengamalkan Quran dengan sebanyak yang kita inginkan. Yang Allah kehendaki dari kita adalah secara terus-menerus bisa kita upayakan aktivitas itu walaupun sedikit ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, apa amal yang dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, ya, adwamuha wa in qala. Ya. Amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, inilah barangkali yang perlu kita lakukan. Ya, teruslah berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita coba berupaya untuk memahami kandungan isinya walaupun sedikit, kemudian dari yang sedikit itu kita amalkan, dan kemudian terus kita lakukan upaya itu berulang ya. Insya Allah pada saatnya kita akan bisa mengamalkan Quran ya, secara lebih luas. Itu Kang mungkin closing Yap. statementnya, dan dari saya mungkin terakhir sekali, yang pertama mohon maaf nanti nggak bisa hadir ya, karena ada buka bersama juga Kang di sekolah, keluarga besar di sekolah di Hotel Sofian kebetulan buka bersamanya. Nah, kemarin yang hari Selasa itu saya sudah menyiapkan hadir, tapi qadarullah cucu tersiram minyak panas ya, Oh, sehingga ini. harus ke rumah sakit. Jadi Oke. akhirnya nggak Siap. bisa tuh kemarin dari Kamis. Jadi Siap, mohon maaf. siap. Padahal Ya, sudah saya niatkan mau datang gitu. ya, ya. Kemarin makanya saya tunggu Iya, Pak betul. Maulana lapor Pak Ustadz Ahmadin mau hadir. Iya, Eh, aduh oh mohon ya, maaf. ada musibah ya. Mudah-mudahan Pak cucunya Maulana tadi sembuh. sudah saya sampaikan kemarin ya, mohon maaf jadi nggak bisa hadir. Yap. Sebenarnya udah niat banget gitu untuk hadir. Nah, kemudian yang terakhir sekali mungkin informasi, kalau ada teman-teman Kanda Yunda, baik mungkin keluarga maupun tetangga yang anaknya lulusan SD, yatim atau duafa, yang pengen menjadi ahlul Quran ya, hafal Quran, nah bisa di Amal Mulia kita ada space untuk 10 orang nih. Nanti 6 tahun programnya sampai lulus SMA, fokusnya adalah menghafal Al-Quran ya, dan ada pelajaran lainnya ya, membaca kitab dan seterusnya. Itu gratis ya. Oke. Jadi kalau memang ada silakan. Cuma laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi laki-laki kalau ada monggo silakan ya, lulusan SD nanti dididik untuk menjadi hafal Quran, dan insya Allah diajarkan untuk membaca kitab juga, sehingga nanti keluar dari situ dia bisa menjadi aktivis dakwah lah kira-kira begitu, dan profesi-profesi lainnya ya. Mungkin nanti sesuai Ya. dengan Di, kompetensinya ya. Gitu ya, kan, makasih. di informasi tertulis saja kalau nanti ada dikirim ke Itu Pak ada Maulana ya. sekolah formalnya ya Kak Ahmadin. Ya, namanya PPQ Amal Mulia, Pondok Penghafal Quran Amal Mulia di Tapos, Depok. Iya, tapi ada nggak sekolah formal ya? Ya, tapi kita Ada. kerjasama dengan sekolah, jadi tetap ikut Oh, ujian. oke, Baik, Bung. oke. Tetap Siap. ikut ujian, jadi tetap dapat ijazah. Tapi memang nggak sekolah sehari-harinya, nggak sekolah ke ini ya. Jadi sehari-harinya di pondok. Nanti paket ya, ujian paket ya. Bukan paket, tapi tetap ikut ujian itu, ujian bareng gitu ya, bukan paket. Oke. Ujian nasional. Siap. Jadi Ya, kerjasama makasih. dengan sekolah gitu, ada Ya. yayasan lain gitu, untuk nanti kita bisa ikutkan mereka ujian gitu. Oke deh, makasih. Baik, Yuk. Kanda Yunda, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Ahmadin yang sudah memberikan materinya, sangat menginspirasi. Juga Kanda Yunda, terima kasih atas kehadirannya. Saya kembali remember untuk nanti sore, mari kita hadiri pengajian buka puasa atau dibarengi dengan kegiatan pengajian ya. Insya Allah di rumah Pak Rias. Mungkin dari Lampung, dari mana-mana bisa hadir secara online. Disediakan online juga, dari Amerika juga boleh monitor. Ya.
Insya Allah nanti Pak Maulana dan tim akan menyiapkan linknya. Kanda Yunda, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kegiatan pengajian ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep, Kang Ahmadin, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Dubes. Makasih. Pak Dubes ditunggu nanti sore. Aduh, saya ada acara juga sama seperti Kang Ahmadin. Isi Ya, nanti acara kesempatan saya. lain ya. Oke. Ya, Kalau mau insya Allah lebih kesempatan awal, lain. kalau mau lebih awal bukanya dokter jam 4 udah buka, Pak. Aduh, Ikutan pingin yang sebetulnya, Zoom, tapi Kang. aduh, masih. Ada Ya. Zoom-nya Terus. kan ya, Kang? Saya ikutan yang Zoom, mau ikut dengerin ceramahnya. Boleh ya, Kang? Oh, kalau Teh Maria harus hadir, Teh. Tapi Zoom-nya ada kan? Mau Ya, nanti panitia mau ada Zoom-nya nggak? Disiapin, Ol? Bisa nggak? Insya Allah disiapkan nanti disiapkan. Ya, siapin ya. hybrid. Jadi saya bisa ikut dengerin Ya, ceramahnya. Hatur Ya. nuhun. Zoom apa live streaming, Pak Maul? Ya. Izin Keluar. semuanya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ya. Dari Ternate juga bisa ikut Ternate. Ya, insya Allah. Salim. Terima kasih.